Saat ini kita berkumpul antara maghrib wal isya, waktu yang penuh dengan berkah, waktu turunnya rahmat dari Allah, waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya. Dan saat-saat semacam ini patut kita warnai dengan ketaatan, bukan hanya satu pekan sekali atau satu bulan sekali di dalam majelis kita, tetapi setiap malam kita, baik di majelis maupun kita di rumah, waktu antara maghrib dan isya kita jaga betul-betul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang ini waktu adalah waktu yang berkah, waktu diampuni dosa oleh Allah, diturunkan rahmat, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang-orang tua kita dulu ngajarin kita tuh, dari sebelum maghrib kita udah suruh pulang. Ya kan, orang-orang tua dulu, saya nggak tahu kalau sekarang bagaimana, tapi kalau dulu tuh saya masih ingat, masih anak-anak, kita semuanya tuh kalau udah datang menjelang maghrib dipanggil suruh pada pulang. Yang lagi pada main di jalan suruh pulang. Alasannya apa? Udah mau maghrib. Terus maghrib nggak ada orang keluar, kita dulu diajarin kayak begitu. Tapi kita maghrib tuh kita diajarin yang ke musola ngaji di musola, atau kalau di rumah kita masih anak-anak belum pergi ke musola, kita diajarin tuh sholat berjamaah sama ibu kita. Kita habis sholat berjamaah, apa yang kita lakukan? Kita biasa tuh sama anak, sama orang-orang tua kita dididik demikian. Habis sholat berjamaah, kita kalau nggak baca yasin, kalau nggak baca ratib. Itu kadang kalau malam Jumat baca yasin 40 kali. Nah ini kayak begini nih, dulu di rumah-rumah kaum muslimin menjamur. Begini kehidupan mereka. Tapi nggak tahu sekarang keadaannya kelihatannya udah berubah. Tapi kalau dulu ya Ustaz ya, di mana-mana rumah-rumahnya kaum muslimin habis maghrib tuh salat maghrib berjamaah, kalau nggak di musala di rumah pada baca ratib al-haddad, ratib al-attas, baca yasin, baca tahlil. Sehingga kalau kita jalan nih di kampungnya ke orang-orang Islam kayak begini nih, di gang-gangnya mereka, dulu yang kedengaran tuh dari rumah-rumah suara ratib al-haddad, suara ratib al-attas, suara orang lagi ngaji. Di musala-musala mereka terdengar itu semua. Tapi nggak tahu keadaan sekarang. Ketika keadaan berubah, alam juga berubah, keadaan juga berubah. Ketika kita udah nggak bersahabat sama Tuhan, segalanya juga nggak bersahabat sama kita. Karena itu hadirin, ini saatnya kita balik sama Allah. Itu ulama bilang ada 4 waktu. Sekalipun kita sibuk dengan urusan dunianya kita dalam sehari semalam, tapi 4 waktu ini dalam sehari semalam hendaknya jangan kita sia-siakan. Ya, 4 waktu ini nggak mengganggu pekerjaan orang-orang pada umumnya. Ya, sebab orang kan pada umumnya mereka mulai bekerja dari jam 7 pagi ya, sampai jam 4 sore, jam 4 dia pulang ke rumah, ya kan gitu. Habis gitu udah nggak ada pekerjaan. Pada umumnya orang seperti ini. Apalagi ditambah dengan masa-masa corona, orang lebih banyak di rumah. Ya, itu kesibukan kita, sekalipun kita sibuk dengan dunianya kita, pekerjaan kita yang halal. Tapi 4 waktu ini jangan kita sia-siakan. Khusus kita warnai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mewarnai ke-4 waktu ini di dalam ketaatan, maka saat waktu-waktu yang lain sekalipun dia sibuk dengan dunianya, insya Allah diampuni oleh Allah dan dijadikan sebagai bagian dari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama kata ulama, ini dia, semacam ini, antara maghrib dan isya. Lepas sholat maghrib sampai isya, nah itu kita betul-betul warnai di dalam ketaatan. Seperti tadi saya bilang, orang-orang tua kita ngajarin seperti itu dulu. Terus juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memuji orang-orang yang mewarnai, yang menghidupkan waktu maghrib dan isya dengan ketaatan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, kebiasaan mereka itu, artinya pola hidupnya mereka, ini zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad. Orang-orang Arab dulu tuh pola hidup mereka itu ya, mereka sarapannya itu pagi sekali. Mungkin kalau pakai waktunya zaman kita nih jam 7 pagi mereka udah sarapan. Entar makan siangnya tahu kapan? Makan siangnya sebelum zuhur. Itu mereka udah makan siang. Terus biasanya lepas zuhur tuh mereka pada istirahat sejenak dari pekerjaan mereka, nanti nyambung lagi menjelang asar atau setelah asar. Nanti sebelum maghrib biasanya tuh mereka makan malamnya mereka sebelum maghrib. Itu pola hidupnya orang-orang zaman jahiliyah kayak begitu. Entar begitu
mereka habis makan malam, ya, kadang udah masuk maghrib, kadang menjelang maghrib mereka tidur malam. Jadi tidurnya itu tuh dari maghrib, baru terbangun subuh, atau kalau bangun lagi nanti jam 7 pagi kayak waktunya kita misalnya, seperti itu. Nah, ini pola hidupnya mereka kayak begitu. Sehingga ketika datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngajarin kepada mereka itu pola hidup yang baru. Adzan maghrib terbenam matahari diajarkan sholat maghrib, kewajiban. Nanti malam udah 1 jam dari terbenam matahari atau 2 jam, ya 1 jam setengah udah masuk waktu isya. Tetapi biasanya tuh Nabi melaksanakan sholatnya itu diundur sampai, kalau jam waktunya kita ini pakai waktunya kita sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam baru dilaksanakan sholat isya. Walaupun udah masuk dari sebelumnya waktunya, tapi pelaksanaan sholat isya-nya itu ya kalau pakai waktunya kita sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam. Ya, terus nanti itu Nabi ngajarin kepada mereka sholat subuh pada saat fajar. Ya, terus sholat zuhur waktu zawal dan sholat asar. Ini apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada bangsa Arab saat itu kan betul-betul merubah pola hidup mereka. Kalau sholat zuhur mah biasa, semua orang dalam keadaan melek. Sholat asar pun demikian, biasa, semua orang dalam keadaan melek. Maghrib pun masih melek orang. Tapi kalau udah masuk waktu isya tuh udah berat, sebab mereka biasanya begitu terbenam matahari udah tidur. Subuh juga begitu, masih dalam keadaan tidur. Makanya Nabi SAW bilang di dalam haditsnya yang sahih, athqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, katanya Nabi, adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Kenapa? Sebab betul-betul bertentangan dengan pola hidup mereka saat itu. Mereka udah pada tidur, udah berat. Apalagi kan tidurnya itu dari pas maghrib. Apalagi sholat isyanya, mending kalau di awal waktu. Biasanya itu pelaksanaan sholat isya itu ya di pertengahan waktu, sekitar kalau waktunya kita jam 9 atau jam setengah 10, itu pelaksanaan sholat isyanya jam segitu. Makanya kan agak berat itu waktunya, orang lagi pulus-pulusnya tidur. Kalau subuh pun demikian, orang lagi asyik-asyiknya tidur. Makanya orang yang bangun untuk melaksanakan sholat isya itu nggak ada lagi dorongan, dia kan melawan pola hidupnya, melawan rasa ngantuknya. Apa yang memotivasi dia untuk melawan itu semua? Apakah uang? Apakah harta? Enggak lain adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salat isya dan salat subuh itu adalah salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Yang menyembunyikan yang memperlihatkan keimanan tapi hatinya kosong daripada iman. Ya. Makanya mereka nggak peduli dengan salat isya. Beda sama orang-orang beriman. Mereka lawan rasa ngantuk mereka. Mereka lawan pola hidup mereka demi untuk merubahnya dengan pola hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bagi orang-orang beriman saat itu tuh kebiasaan mereka rubah pola hidup mereka. Lepas sholat maghrib mereka nggak tidur lagi, mereka nunggu di masjid beribadah. Dari habis maghrib kayak kita ini sekarang sampai jam 9 setengah 10 malam baru sholat sama Nabi. Itu kan lumayan, durasinya sekitar 3,5 jam mereka di masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka munajat, mereka doa, mereka berzikir, mereka ibadah, melawan rasa ngantuk mereka sampai dilaksanakan sholat isya. Lepas sholat isya mereka pulang baru tidur. Entar lagi pulus-pulusnya mereka bangun sebelum subuh, mereka tahajud dan mereka sholat subuh bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.